Ewi, kembali lagi di channel yang sama, masih di kasur yang sama bersama saya Tobi. Hari ini kita akan membahas film yang berjudul Sunflower tahun 2006, bercerita tentang mantan gangster yang pulang dari penjara untuk hidup damai. Tapi semakin dia ingin damai, semakin banyak orang yang justru memaksa monster lama dalam dirinya bangun lagi. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Seduh kopinya, gulung sarungnya, mari kita nonbar. Berlatar di Cheongju, kota kecil di Korea Selatan, kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Oh Tae-sik yang baru saja bebas dari penjara setelah menjalani hukuman 10 tahun atas kasus pembunuhan. Yang menarik dari Tae-sik bukan dosa lamanya, melainkan apa yang sudah ia siapkan, yaitu sebuah notebook kecil yang ia buka pelan-pelan untuk menulis 3 janji. Tiga janji itu yang akan jadi pegangan hidup Tae-sik bukan karena ia tiba-tiba jadi orang suci, melainkan karena satu kesalahan kecil saja bisa menyeretnya kembali ke masa lalu yang sedang ia tinggalkan. Begitu sampai di kota, janjinya pun langsung diuji. Di pemandian umum ada orang yang sengaja memancing keributan. Tae-sik yang dulu dikenal sebagai monster jalanan ini sebenarnya bisa menghabisi orang itu dalam 3 detik. Tapi ia justru memilih diam dan minta maaf. Sebuah pemandangan yang untuk orang seperti Tae-sik hampir setara dengan menyuruh harimau makan rumput. Setelah dari pemandian, Tae-sik justru langsung mendatangi orang-orang lama dari dunia jalanannya. Di klub Oracle yang sekarang jadi markas mereka, ia bertemu dengan pengelola klub itu yang bernama Changmu, lalu lanjut menemui Yangki, dan mereka berdua adalah sahabat lama Tae-sik dulu. Pertemuan itu pendek, hanya sekedar sapa untuk menandakan bahwa dirinya sudah keluar. Tapi begitu Tae-sik pergi, Yangki langsung memerintahkan anak buahnya untuk mengawasi sahabat lamanya itu. Sehingga sejak hari pertama dunia lama, Tae-sik sudah memutuskan tidak akan membiarkannya pergi. Tae-sik kemudian masuk ke sebuah restoran sederhana yang bernama Sunflower yang dijalankan oleh seorang ibu paruh baya bernama Yang Deokja bersama anak perempuannya Choi Hee-jo. Cara Deokja menerima Tae-sik langsung terasa tidak biasa, di mana ia memberi makanan, tempat tinggal, dan kesempatan untuk menetap. Sementara Tae-sik sendiri justru lebih banyak menunduk daripada merasa lega. 그래 이놈아. 그동안 잘못했습니다. 어머니. Di titik ini kita belum dikasih tahu alasan Deokja menerima Tae-sik, tapi dari cara mereka saling diam dan saling menjaga jarak, kita sudah bisa merasakan ada sesuatu yang disembunyikan di antara mereka berdua yang nanti warga nobar akan tahu sendiri. Berbeda dengan ibunya, Hee-jo justru terang-terangan tidak menerima kehadiran Tae-sik. Ia memang tidak tahu cerita di antara ibunya dan pria itu, tapi ia tidak nyaman tinggal serumah dengannya, sehingga ia pun menyatakannya langsung di hadapan Tae-sik bahwa kalau ia harus tetap tinggal, sebaiknya tidak banyak tingkah. 미리 얘기하는데 나한테 오빠 대우 같은 거 기대하지 않는 게 좋을 거야. 우리 집에서 모르는 사람하고 같이 사는 것도 나는 싫어. Kalimat itu menjadi sambutan paling dingin yang Tae-sik terima sejak keluar penjara. Sunflower bukan rumah hangat yang langsung menerimanya, melainkan tempat di mana Tae-sik harus hidup di tengah rasa bersalah dari satu sisi dan penolakan terbuka dari sisi yang lain. 믿어주십시오, 여러분! Di sisi lain kota, ada satu pria yang justru sedang naik daun. Namanya Cho Pan-su yang baru saja menang pemilu sebagai anggota Dewan Kota. Di hadapan warga pasar, ia bicara soal pembangunan, modernisasi pasar tradisional, dan masa depan yang lebih baik, lengkap dengan pidato rapi dan salaman hangat layaknya politisi pada umumnya. Tapi di balik panggung, Pan-su tetap bos mafia yang hanya peduli pada uang, tanah, dan kekuasaan. Salah satu agenda Pan-su adalah menguasai tanah di area pasar untuk proyek dibangun mall. Selama ada warga yang menolak menjual tanah, rencana ini akan terus tertunda, di mana salah satu tanah yang paling menghalangi justru tanah tempat restoran Sunflower berdiri. Sementara itu, Tae-sik datang ke klinik kecil untuk bertanya soal tato lama di punggungnya. Tato yang dulu jadi simbol anjing gila ini sekarang ia anggap memalukan. Dokter pun bilang tato itu memang bisa dihapus, tapi prosesnya mahal dan akan tetap meninggalkan bekas seumur hidup. Tae-sik diam, lalu pergi tanpa keputusan, sehingga tato itu untuk sekarang masih melekat di punggungnya. 아무리
Sementara Tae-sik masih sibuk mengubur masa lalunya, Deokja justru melakukan hal yang lebih berani. Ia datang langsung ke kantor Pansu, memaksa masuk tanpa janji dan menyatakan satu hal yang sudah ia putuskan. 나는 너한테 내 식당 내줄 생각 10원어치도 없으니까. Penolakan Deokja itu bukan sekedar ngotot, melainkan sinyal politik. Karena selama Sunflower berdiri, agenda redevelopment Pansu akan terus tertahan, sehingga Sunflower otomatis masuk daftar musuh utama si dewan baru itu. Di waktu yang sama, Tae-sik justru mendapat tawaran kerja dari pemilik bengkel Wellbeing Garage. Dia belajar mengikuti perintah dan menerima pekerjaan kasar, sebuah profesi yang untuk orang yang dulu menguasai jalanan terasa hampir seperti penurunan pangkat seumur hidup. Film kemudian membuka potongan masa lalu di mana 10 tahun lalu ada pemuda bernama Choi Do-pil yang merasa terganggu dengan kekuasaan Tae-sik di jalanan, sehingga ia pun mengumpulkan anak buahnya dan mencoba menyerang Tae-sik secara bersamaan untuk menyingkirkannya. Tapi yang Do-pil tidak tahu, Tae-sik adalah orang yang bisa berubah jadi monster, di mana yang terjadi malam itu bukan Do-pil yang menyingkirkan Tae-sik, melainkan Do-pil sendiri yang berakhir mati di tangan Tae-sik. Tae-sik pun masuk penjara karena pembunuhan itu, sementara di luar banyak yang menyangka Yangki atau Changmu yang akan mengambil alih dunia jalanan. Tapi kenyataannya jauh berbeda, di mana yang naik justru orang yang dulu tidak diperhitungkan siapa-siapa. Cho Pan-soo yang 10 tahun lalu masih sekedar gangster kelas bawah justru bersekutu dengan Byung-jin, mantan teman Tae-sik yang kakinya cacat karena pukulan Tae-sik di masa lalu. Dari aliansi kecil itu, Pan-soo pelan-pelan menguasai kota, di mana Yangki dan Changmu yang awalnya berdiri sendiri pun akhirnya menyatakan loyalitas ke Pan-soo. Jadi kembalinya Tae-sik ke Cheongju bukan sekedar mantan napi pulang, melainkan juga tentang dosa lama yang selama 10 tahun ditutup rapi dan baru sekarang mulai naik ke permukaan lagi. 뭐가 되지? 1이 되겠지. 인테그랄 0에서 2까지 1dt 플러스. Di rumah, hubungan Tae-sik dan Hae-joo mulai berubah lewat hal kecil. Hae-joo punya masalah dengan pelajaran matematika di sekolah sampai akhirnya ia lari dari kelas dan mengunci diri di kamar. Tae-sik yang bahkan tidak lulus SMA pun tetap duduk bersama Hae-joo, belajar dari nol dan berusaha membantu sebisanya. Suatu hari di jalan dekat sekolah, Tae-sik melihat Hae-joo berhenti di depan etalase toko menatap sebuah kamera kecil yang sepertinya ia inginkan. Tak lama setelah itu, seorang pemuda yang diam-diam menyukai Hae-joo justru menyerang Tae-sik karena merasa tersaingi. Tae-sik dipukuli berkali-kali namun tetap tidak membalas sampai akhirnya bajunya terangkat dan tato gangster lamanya terlihat. Begitu pemuda itu melihat tato di tubuh Tae-sik, ia langsung mundur dan membiarkan Tae-sik dan Hae-joo pergi. Sejak hari itu, jarak mereka pun berkurang. Di rooftop, Tae-sik untuk pertama kalinya cerita ke Hae-joo bahwa selama di penjara ia dibimbing seorang guru matematika yang mengajarinya menghabiskan waktu. Cerita kecil itu pun menjadi cara Tae-sik membuka diri sambil Hae-joo pelan-pelan menerima kehadirannya. 호쭈, 이게 이제 논까지 던지네? 미부는 이해가 가는데 척부는 왜 이해가 안 가냐고. 그리고 너 그렇게 웃지 마. 바보 같아 보이는 거 컨셉이지? 넌 오늘 죽었어. 영어책 갖고 와. 일로 앉아. 이거 하나 샀습니다. 다 어머니 덕분입니다. 제가 어머니한테 감사드립니다. Kedekatan mereka pun bertambah saat Tae-sik memberi hadiah untuk Deokja dan Hae-joo, termasuk kamera kecil yang dulu Hae-joo lihat di etalase toko, sehingga Sunflower berubah pelan-pelan dari tempat orang asing ditampung menjadi tempat 3 orang terluka belajar hidup bersama.
Hejo pun mulai merekam Tae-sik dengan kamera barunya. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, Tae-sik tertawa canggung lalu menutup wajahnya. Di sela tawa itu, lensa Hejo justru menangkap tato dragon di kulit Tae-sik yang langsung memicu satu kilasan masa lalunya di penjara ketika ia menulis 3 janji itu untuk pertama kali. 아이고 잘 익었다. Puncak hangatnya terjadi saat mereka piknik bertiga di pinggiran kota. Deokja tersenyum, Hejo nyaman, dan Tae-sik untuk pertama kalinya benar-benar terlihat seperti bagian dari rumah. Mereka pun berfoto bertiga di depan satu toko kecil sehingga momen sederhana itu membuat Sunflower terasa seperti keluarga sungguhan. Tapi ketenangan itu tidak lama. Di klub Yangki, Changmu datang dengan kabar yang membuat keduanya gelisah, yaitu Pansu lewat Byungjin sedang menawarkan klub Oracle ke pihak lain, padahal Oracle adalah markas yang selama ini mereka jaga. Di tengah obrolan itu, Yangki pun membuat pembagian tugas di mana Changmu yang akan mengurus Sunflower, sementara Yangki sendiri yang akan menangani Tae-sik. Tak lama setelah obrolan itu, anak buah Pansu pun datang ke Sunflower. Restoran kecil itu dihancurkan di depan Deokja dan Hejo, di mana meja dibalik, piring pecah, dan Deokja dipaksa jatuh ke lantai, sementara Hejo berusaha melindungi ibunya dengan tubuhnya sendiri. Tekanan berikutnya pindah ke bengkel. Anak buah Pansu datang ngajak ribut dengan alasan konyol. Mereka memang sengaja memancing Tae-sik di tempat umum supaya satu pukulan saja bisa dipakai sebagai alasan hukum untuk mengembalikannya ke penjara. Tae-sik tahu permainan ini sehingga ia pun dipukul tanpa membalas sedikit pun. Tangannya turun, kepalanya menunduk, dan janji tidak berkelahi tetap ia pegang. 아이고 와 이랬대요. 에? 호시가 와 이랬냐? 기억났어? Setelah semua tekanan itu, Hejo akhirnya menanyakan kebenaran yang selama ini ditahan ibunya. Deokja pun membuka semuanya, di mana Tae-sik adalah orang yang 10 tahun lalu membunuh Dopil, anak Deokja dan kakak Hejo. Tapi Deokja juga menjelaskan satu hal penting, yaitu setelah pemakaman Dopil, ia diam-diam datang ke penjara dan melihat sendiri penyesalan Tae-sik. Bagi Deokja, menerima Tae-sik bukan berarti menghapus dosa, melainkan mencegah pria itu kembali menjadi monster yang sama. 그래서 며칠에도 찾아갔다가 정이 들어서 그렇게 서럽게 우는 놈은 못 봤어. 그래서 아들 삼기로 한 거고. Pilihan Hejo pun jadi jauh lebih berat. Ia bisa membenci Tae-sik seperti masa lalu menuntutnya, tapi ia juga tahu ibunya bahagia sejak Tae-sik tinggal bersama mereka. Sehingga di balkon malam itu, Hejo justru memilih meminta Tae-sik tetap tinggal. 너 있다고 남들 뭐라고 하는 거 나 상관없어. 그래서 그때 어렸을 때지만 오빠 엄마 맞지 않아도 되겠구나. 그냥 푹 눌러 살아. 그리고 내일부터는 오빠라고 부를게. Satu kalimat itu pun cukup. Tae-sik bukan lagi orang asing yang diterima karena belas kasihan Deokja, melainkan keluarga yang dipilih langsung oleh orang yang paling berhak membencinya. Tak lama setelah itu, Deokja mengambil langkah paling berani sekaligus paling berbahaya, yaitu membawa diary Dopil ke kantor Pansu. Dari diary itu terbuka bahwa tragedi 10 tahun lalu bukan sekedar perkelahian jalanan, di mana Pansu dulu yang memerintahkan Dopil menyerang Tae-sik sekaligus menipu Dopil soal tanah di sekitar Sunflower. Jadi kalau diary itu beredar, citra Pansu sebagai dewan baru bisa hancur total. Tak lama setelah Deokja pulang dari kantor Pansu, Tae-sik di bengkel pun mendapat telepon peringatan. Suara di seberang adalah Byungjin, mantan teman Tae-sik yang sekarang berada di kubu Pansu, tapi masih punya hati nurani untuk memberitahu satu hal, yaitu Nona Deokja sedang dalam bahaya karena Pansu tidak akan membiarkan diary itu beredar tanpa balasan. Saat Hejo pulang sekolah sendirian, sebuah motor melaju kencang dari belakang dan menabraknya. Pengendaranya langsung pergi tanpa berhenti, sehingga jelas ini bukan kecelakaan biasa, melainkan pesan langsung dari Pansu bahwa siapapun yang melawannya tak akan selamat.
Di rumah sakit, Deokja hancur. Ia merasa semua ini terjadi karena keputusannya bertahan dengan restoran, sehingga ia pun memutuskan akan menjual Sunflower dan pindah kota, asalkan Haeju bisa selamat. 그냥 그놈들한테 식당 발부약을 떴으면 세상에서 제일 소중한 게 가족이다. 알겠냐? Tae-sik kemudian menemui Pan-su, tapi ia tidak datang untuk balas dendam. Ia datang untuk pamit memberitahu bahwa dia, Deokja, dan Haeju akan pergi dari kota, sebuah jalan damai yang sebenarnya jarang dipilih mantan gangster. Tapi Pan-su tidak menerima pamit. Sebagai hukuman, Pan-su meminta anak buahnya untuk melakukan ini. Sementara Tae-sik diam menerima hukuman itu, Deokja justru kembali ke restoran kecil yang sebentar lagi akan ia tinggalkan. Ia melihat dapur yang ia bangun sendiri, kursi-kursi tempat pelanggan duduk bertahun-tahun, dan dinding yang menyimpan semua lelahnya sebagai ibu. Tapi di tengah momen perpisahannya dengan rumah itu, Yangki tiba-tiba masuk dari belakang dan... Tae-sik datang setelahnya dan menemukan Deokja sudah tidak bernyawa. Tangannya masih luka, tapi luka terbesar malam itu bukan di tubuhnya, melainkan di hatinya, di mana semua alasan yang membuatnya ingin bertahan sebagai orang baik dirampas dalam satu malam. Tak lama setelah pemakaman, Sunflower pun langsung dibongkar. Tae-sik hanya bisa diam melihat rumah kecil yang baru saja menjadi keluarganya dihapus dari kota. Tae-sik kemudian datang ke rumah sakit untuk yang terakhir kali. Di samping ranjang Haeju, untuk pertama kalinya Haeju memanggilnya kakak. Haeju bertanya di mana ibunya dan Tae-sik berbohong bahwa ibunya masih di restoran. Lalu Haeju meminta satu hal kecil yang akan jadi titik balik semuanya. 부탁이 있는데. 아저씨! Malam itu Tae-sik duduk sendirian, botol demi botol soju pun habis di depannya. Janji pertama tidak akan minum telah dilanggar. Di klub Oracle malam itu, seluruh geng Pan-su sedang berkumpul karena ada perayaan besar. Sunflower sudah disingkirkan, Tae-sik sudah dilumpuhkan, dan Pan-su pun merayakan kemenangannya bersama Yangki, Changmu, dan anak buah yang lain, lengkap dengan tawa, tos, dan minuman yang mengalir tanpa henti. Tapi di tengah momen gembira itu, tiba-tiba terdengar suara tangisan dari arah pintu masuk. Itu adalah tangisan Tae-sik yang baru saja datang. Janji kedua Tae-sik, yaitu tidak akan menangis pun malam itu telah dilanggar. Sebelum semuanya pecah, Tae-sik justru memberi Byung-jin satu kesempatan terakhir. Byung-jin dibiarkan keluar dari ruangan dengan syarat satu hal saja, yaitu tidak pernah kembali. Setelah Byung-jin keluar, tidak ada lagi yang Tae-sik tahan. Anak buah Pan-su maju satu persatu, mereka pun tumbang satu persatu, dan api pelan-pelan mulai menyebar di seluruh klub. Tae-sik tetap bergerak dengan tangan kanan yang sudah tidak berfungsi, sehingga setiap pukulan yang ia berikan terasa lebih mahal daripada pukulan biasa. Dan meski Tae-sik berdarah-darah, dia tetap berdiri, dan semua janji yang dulu ia tulis runtuh di tempat yang sama dengan dunia lamanya.
Sampai akhirnya Tae-sik mencapai tempat Pan-su berada. Di pojok ruangan, Pan-su sudah tidak punya ruang untuk menawar atau lari, sehingga tidak ada negosiasi dan tidak ada permintaan ampun. Yang ada hanya satu kalimat terakhir Pan-su, yaitu penyesalan. 내 손으로 정리했어. 쓰레기는 쓰레기야. Tiga janji Tae-sik pun kembali muncul dalam kilasan, bukan sebagai pegangan, melainkan sebagai pengingat bahwa semuanya sudah patah. 술 마셨냐? 아니요. 싸웠냐? 아니요. 올 일이 없을 거다. 영원히. Tae-sik tidak keluar dari Oracle sebagai pemenang, melainkan ikut terbakar bersama dunia lama yang selama ini ia coba tinggalkan. 엄마야. 미안해. Beberapa tahun kemudian, kita pun melihat Hee-ju sudah dewasa. Dia satu-satunya dari 3 orang di foto keluarga itu yang masih bernapas dan satu-satunya yang masih membawa kenangan rumah kecil bernama Sunflower kemanapun dia pergi. Hee-ju pun mencoret satu persatu wishlist di notebooknya, seolah melanjutkan hidup yang dulu mereka impikan bersama. 행복했던 시간 짧은 기억 하나면 충분한 거지. Tamat. Bagi Hee-ju, Sunflower mungkin sudah hilang dari kota, tapi bukan dari ingatannya. Yang tersisa bukan kemenangan, bukan balas dendam, melainkan momen-momen bahagia yang masih bisa ia bawa sampai dewasa. Jujur, saya masih menangis saat rewatch film satu ini. Buat warga Nobar yang sedang menonton, saya ada satu pertanyaan dan tolong jawab di komentar. Pertanyaannya adalah, buah apa yang paling manis? Saya Tobi mewakili jajaran warung kopi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Burung Kuntul pamit undur diri.